Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kalau ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami. Haleluya Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Amin. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita katakan mulia, sembah Raja mulia, mulia, sembah Raja mulia bagi aku
sembah sepanjang umur hidup. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari katakan ku sanjung Engkau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku
bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Bersama kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Bersama kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memberikan, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Bersama kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Tuhan, ya Raja segala Raja, ya Tuhan Allah kita. Amin Ibu-ibu. Ayo amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah
Terima kasih Tuhan Yesus. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allahku Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, hari ini adalah hari kemurahan bagi kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Walaupun cuaca tidak begitu baik Tuhan, tapi kami tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan pujian, memimpin pujian bagi kami sekalian. Pakai hamba-Mu yang masih muda Tuhan, baik juga singer, baik pemain musik Tuhan. Kau pakai semua mereka dalam melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka di dalam Engkau tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji Engkau Tuhan. Kami percaya semua puji-pujian boleh sampai di hadirat-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya firman yang akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya siap mendengar, tapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin berbuah, hidup kami semakin menjadi yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji Tuhan. Ya, kalau malam hari ini kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh bisa menyembah, memuliakan Tuhan dan kita boleh kembali bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa semua ini bisa kita lakukan bukan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi semua ini karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan yang terbaik dalam hidup kita untuk belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema tentang menjaga sikap dan perkataan. Menjaga sikap dan perkataan. Mengapa kita harus menjaga sikap dan perkataan kita? Karena firman Allah dengan jelas mengatakan, jagalah langkahmu di saat kita datang ke rumah Tuhan. Ya. Lalu perhatikan setiap perkataan kita. Karena perkataan kita itu bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutuk. Makanya pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menjaga sikap dan perkataan kita. Supaya kehidupan kita semakin hari boleh semakin layak dan diperkenan oleh Tuhan. Percaya atau tidak, sikap dan perkataan kita bisa menentukan hidup dan masa depan kita. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Ya. Kalau sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan perkataan kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka jangan harap masa depan kita, hidup kita
bisa menemukan satu kebahagiaan dalam hidup ini. Mustahil. Ya. Makanya banyak orang yang mengalami kegagalan, banyak orang yang tidak memiliki sukacita di dalam kehidupannya, banyak orang yang tidak bisa mengalami satu kebahagiaan di dalam kehidupannya karena mereka mengalami kegagalan. Selama mereka melakukan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya kita harus belajar ya, menjaga sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, teristimewa perkataan kita. Itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Setiap tindakan kita, sikap kita, perkataan kita itu membawa konsekuensi di dalam setiap pribadi kita. Nanti kita bisa melihat ya, bahwa setiap tindakan kita, setiap perkataan kita akan membuahkan konsekuensi tersendiri di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-14, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati. Kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Di sini kita melihat ada dua golongan. Ya. Yang satu mengalami kegagalan, mereka mengalami kematian, dan mereka enggak masuk tanah perjanjian Tuhan. Tapi yang satu kelompok, mereka berhasil, mereka mengalami satu kehidupan dan mereka bisa masuk di tanah perjanjian. Dan seringkali seringkali manusia katakan Tuhan itu enggak adil. Tuhan itu pilih kasih. Toh sama-sama. Mereka berjuang. Dan saudara pasti tahu kan cerita ini. Kira-kira cerita ini cerita tentang apa? Halo? Cerita tentang apa? 12 pengintai. Yang 10 gagal beserta pengikutnya. Tapi yang 2 berhasil beserta pengikutnya. Dan ayat ini merupakan satu pembelajaran di dalam kehidupan kekristenan kita. Mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di akhir zaman ini tidak boleh main-main. Ini saatnya buat kita jangan main-main di dalam kita mengiring Tuhan. Maka di sana dikatakan jagalah langkahmu jikalau engkau pergi ke rumah Tuhan. Artinya apa? Kita harus memperhatikan setiap langkah kita jikalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Karena kalau saya seringkali perhatikan saudara, ya, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang duduk di dalam gereja, ya, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan mereka kurang bisa menjaga sikapnya, perkataannya di dalam hadirat Tuhan. Saya banyak melayani di gereja-gereja saudara. Dan saya sebagai seorang pengkhotbah saya sering melihat ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang main HP. Mereka enggak fokus. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ada. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan
Bahwa Tuhan akan membuat satu perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang main-main di dalam ibadahnya. Itu Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Ya. Tuhan akan membuat satu perbedaan. Kita sama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Seperti 10 pengintai dan 12 pengintai ini, mereka sama-sama pergi meninjau tempat yang akan mereka masuki dan yang akan mereka miliki. Tapi kenapa yang 10 gagal? Tapi kenapa yang 2 masuk? Ini bukan karena Allah pilih kasih. Tapi kegagalan mereka, keberhasilan mereka ditentukan oleh sikap dan perkataan mereka. Makanya kita harus belajar untuk berhati-hati di dalam sikap kita. Ya. Jangan main-main, saudara. Benar. Jujur saya paling gak suka kalau saya duduk di dalam gereja, terus di sebelah saya itu ngobrol. Ya. Saya paling gak suka. Kalau dia ngobrol, saya perhatikan gini aja. Ya. Saya mantu gini aja. Kalau dia ngobrol terus, baru saya marah. Diem apa? Oh, dengarkan khotbah. Bukan kita itu sok munafik, tidak. Tujuan saudara datang ke gereja itu apa sih? Halo? Kepingin ngerumpi? Kepingin ketemu sama teman? Kepingin ngomong-ngomong sama teman? Kalau itu tujuan kita, ojo yang gereja. Waktunya cuma hanya berapa jam. Pergi ke rumahnya. Ngomong 1 hari, setengah hari, ngomong sampai terus. Sampai lambir kita dower, gak apa-apa. Amin. Seringkali seperti itu, saudara. Kan pernah saya saksikan kan, saya melayani di salah satu gereja. Di saat pujian semangatnya bukan main. Di saat firman Tuhan diberitakan ngowo. You know ngowo? Tahu ngowo enggak? Ini benar, saudara, terjadi benar. Sampai waktu saya lihat, ya ampun. Nek tidur nunduk masih mending. Saudara duduk nunduk gini, cik mending. Paling hamba Tuhan lihat, wah, anak Tuhan itu sembayang banget sambil nunduk. Ini Mbak Dangak, Mbak Aming. Tahu saudara Aming? Angel mingkem. Ini benar saudara, duduk. Ya. Suaminya ada di samping. Saya khotbah, langsung saya ngomong, nek turu mulai, ojo yang gereja. Langsung suaminya, gak sadar, cek takon, opo? Lalu suaminya, ojo turu, meneng. Belum 5 menit. Ngomong mana? Batinku, aku nih tadi bojone, tak leboni uyah ambek aku lambene. Tapi di sini puji Tuhan gak ono. Nek ono di sebelahmu senggolen, bila perlu lebono nopo gitu ya. Macam-macam saudara dalam gereja itu. Makanya saya katakan, kalau kondisi kita seperti itu, lebih baik jangan ke gereja. Kita harus bisa menjaga sikap kita di saat kita duduk di dalam rumah Tuhan. Kita belajar menghormati Tuhan. Belajar. Jangan main-main di dalam rumah Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Teringat saudara, puluhan tahun yang lalu, ya, tahun 80-an, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Ari Tonang. Kalau saudara tahu nama Ari Tonang berarti orang Batak. Tak pikir orang Cina. Orang Batak. Kalau khotbah kenceng suaranya. Dan yang saya salut, saudara tahu kalau dia khotbah, kalau saudara ngomong-ngomong, dia ambil kapur, dilempar saudara. Benar terjadi itu. Di awal saya melihat, wih galak ya hamba Tuhan ini ya. Dia marah. Saudara tahu prinsipnya dia.
Lebih baik saudara marah sama saya daripada Tuhan marah sama saudara. Tapi pikir ya benar. Kalau hamba Tuhan yang marah kan awat kapur, ya kan? Paling ditegor. Tapi kalau Tuhan yang marah, saudara diselentik yang ngene warna kromo. Bila perlu yang keputih banyak rumah sakit, pilih mana? Pilih dua-dua. Maka kita harus belajar menjaga sikap kita di hadapan Tuhan. Karena dampaknya jika kita tidak bisa menjaga sikap kita di hadapan Tuhan. Seperti 10 pengintai dan para pengikutnya. Mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kematian, dan mereka tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian Tuhan. Dan kita mau masuk bagian, kenapa 10 pengintai dan pengikutnya ini enggak bisa masuk? Kenapa 10 pengintai dan pengikutnya ini mengalami kegagalan? Kenapa? Bilangan 13, ayat 30-31. Firman Allah itu iya dan amin. Apa yang dikatakan itu tidak main-main. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ngawur. Ya. Dia selalu membuktikan dengan kejadian. Mengapa sampai Tuhan membinasakan mereka semua. 10 pengintai dan pengikutnya. Ya. Bilangan 13-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, dengan Kaleb, dengan Yosua berkata, kita tidak dapat maju. Yang satu kita pasti, yang satunya lagi kita nggak bisa. Ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan kalau saudara baca ayat yang ke-32, 33, mereka justru dengan perkataannya menebarkan fitnah. Menebarkan perkataan-perkataan yang bohong. Mereka mengatakan di dalam negeri itu memang bagus, indah, penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah. Tapi, anak tapi ini loh saudara. Di dalamnya itu orang kuat orangnya itu. Raksasa, malah makan orang. Ngeri. Ini yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan 10 pengintai dan para pengikutnya. Kenapa Tuhan sampai membinasakan mereka semua? Dikarenakan mereka sejak awal memiliki sikap, tindakan, perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dia memprovokasi, mempengaruhi orang-orang Israel pada waktu itu. Supaya mereka mengikuti dia, pro sama dia. Saudara bayangkan 10 lawan 2, kalau di voting menang mana? Menang 10 lah, iya kan? 10 bilang tidak bisa, kita akan kalah, kita tidak bisa masuk. Yang 2 kita pasti bisa masuk, secara logika. Yang 2 pasti kalah. Pasti kalah. Tapi kalau Tuhan yang beracara di dalam kehidupan mereka, Tuhan enggak butuh jumlah. Amin. Tuhan enggak butuh jumlah. Tuhan enggak butuh kuantitas. Yang Tuhan butuhkan kualitas. Tuhan enggak butuh jemaat banyak. Tapi Tuhan butuhkan jemaat-jemaat yang betul-betul cinta sama Tuhan. Saudara tahu, sebelum COVID, saya punya PD. Kalau saya kumpulkan semua, 150 kurang lebih 150 orang. Itu PD loh saudara.
persekutuan yang saya pimpin sebelum COVID. Dari awal kurang lebih 10 orang ya, kurang lebih 10 orang. Bisa menjadi 150, hampir 150-an. Tapi saya sayangkan. Apakah saya suka cita? Enggak. Saya enggak suka cita. Karena kebanyakan mereka memiliki karakter yang kurang baik di hadapan Tuhan. Memiliki sikap yang kurang baik di hadapan Tuhan. Memiliki perkataan yang kurang baik di hadapan Tuhan. Saudara percaya enggak percaya? Saya mari khotbah. Habis khotbah. Wis doa berkat amin. Sawat-sawatan sandal, saudara. Gak lucu kan? Saya katakan saya gak butuh kuantitas. Saya gak perlu jumlah, enggak. Sekarang ini gereja ini banyak yang bangga dengan jumlah yang besar. Jemaat berbondong-bondong, wah gereja kene mek titik wonge ala titik. Pindah kono lho wonge akeh kepek pindah sana semua. Saya kasih tahu, gereja semakin besar, semakin banyak jemaatnya, semakin tidak memperhatikan saudara. Betul apa betul? Ini banyak orang yang mengeluh sama saya loh. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami duka. Dipanggil pendetanya tidak mau datang. Justru mereka panggil saya untuk melayani mereka. Saya katakan, kamu itu jemaatnya siapa? Jemaatnya ini, oh Pak, Pak. Kenapa kamu tidak panggil pendeta? Tidak mau Pak. Jangan bangga dengan gereja besar. Amin. Tapi banggalah jikalau nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Saya enggak bingung kok saudara. Saya melayani di gereja besar, puji Tuhan. Saya melayani di gereja kecil, puji Tuhan. Saya melayani di DPD, puji Tuhan. Enggak pernah saya, oh Pak nanti Pak pelayanan Pak. Jemaatmu piro? Saya ipet mau aku. Enggak saudara. Saya layani mereka. Saya layani mereka, saya belajar untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya tahu, saya memiliki sisa waktu. Kapan sisa waktu saya habis? Enggak tahu. Sebelum sisa waktu saya habis, saya harus mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kehidupan saya yang masih tersisa ini tidak menjadi satu kehidupan yang sia-sia. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya Tuhan katakan kita harus menjaga sikap kita dan perkataan kita. Maka tadi saya sudah katakan kenapa Tuhan membinasakan mereka 10 pengikut dan para pengikutnya. Karena sikap dan perkataan mereka. Mereka katakan enggak mungkin kita bisa maju, enggak mungkin kita bisa masuk tanah perjanjian, enggak mungkin kita bisa menang, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Orang yang berkata tidak mungkin secara tidak langsung orang itu menghina kehebatan Allah. Menghina kekuasaan Allah. Allah mampu melakukan segala perkara. Tapi satu hal seringkali kita yang membatasi kuasa Allah bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita. Amin. Setiap kita itu punya kuasa sebenarnya saudara. Ya, Tuhan katakan apa? Kalau engkau punya iman yang besarnya cak gunung. Kecil. Sebesar biji sesawi. Tapi engkau bisa memindahkan gunung. Tapi kenapa iman itu tidak kita pakai? Kenapa kuasa yang Allah berikan dalam hidup kita tidak pernah kita pakai? Karena kita seringkali meremehkan. Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Perlu kita tahu, bagi kita mungkin enggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita mungkin mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang Dia mau lakukan, Dia pasti bisa melakukan untuk hidup dan masa depan kita. Karena sikap mereka kurang baik di hadapan Tuhan. Karena perkataan mereka kurang baik di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Bilangan 14, 28 sampai 30. Saya ambil bilangan semua saudara.
Ini menceritakan tentang bangsa Israel. 10 pengintai, kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Tuhan enggak pernah pilih kasih kok. Tuhan enggak pernah jahat kok. Tuhan selalu adil. Bilangan 14, 28 sampai 30. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti, katakan, yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, apa yang kita deklarasikan di hadapan Tuhan, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan akan lakukan itu untuk kita. Makanya tadi temanya waspada, kita harus menjaga. Lalu sini kan, ya, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Terus 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan apa? Masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Jefune dan Yosua bin Nun. Tuhan kita tuh adil, saudara. Ya. Tuhan kita tuh enggak ngawur. Makanya jangan sekali-sekali memiliki prasangka yang jelek sama Tuhan. Jangan katakan Tuhan tuh enggak ada, Tuhan tuh pilih kasih. Kenapa mereka diberkati? Padahal mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Sedangkan aku sudah puasa doa, memberikan perpuluhan, setia beribadah, kok berkatnya kurang, kok beda sama mereka. Apa yang kita katakan? Apa yang kita deklarasikan di hadapan Tuhan? Tuhan akan lakukan itu untuk kita. Makanya kita harus waspada, menjaga sikap, perbuatan kita, tindakan kita, teristimewa perkataan kita. Berhati-hati. Saya juga tidak ngerti, saudara, kenapa kok di doa malam ini saya harus menyampaikan firman itu. Dan saudara tahu firman ini baru saya dapat tadi sore. Kan pas hujan itu kan, saya di kamar, saya berdoa, Tuhan nanti malam aku mau khotbah di doa malam. Tuhan berkati cuaca supaya enggak sampai hujan, supaya anak-anak boleh memiliki kesempatan untuk datang menyembah dan memuliakan namamu. Teristimewa apa yang ingin kau sampaikan untuk jemaatmu di doa malam. Tuhan kasih ini, saudara. Tuhan kasih tema ini, Tuhan kasih ayat-ayat seperti ini. Dan di saat saya merenungkan ayat itu, saya katakan, Engkau Allahku yang hebat, Engkau Allahku yang luar biasa. Allah itu sangat cinta sama kita. Dia selalu memberikan satu peringatan buat kita. Supaya kita tidak salah jalan. Tapi kita boleh terus berjalan di jalurnya Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita itu selamat dari dalam dunia ini sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Kelihatannya keras, kelihatannya menuduh kita, memojokkan kita, tapi enggak. Jujur kalau saya mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengena dalam pribadi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya enggak ngomel, apa aku khotbah kok ngerasani aku. Enggak. Saya bersyukur. Karena Tuhan masih cinta sama saya. Mengingatkan kepada saya. Supaya saya bisa memperbaiki kehidupan saya, kelemahan saya, kekurangan saya. Supaya saya bisa bertambah hari, bertambah maju, bertambah hari, bisa memperkenankan hati Tuhan. Saya belajar terus, saudara. Belajar terus. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa memperkenankan kehidupan ini di hadapan Tuhan. Belajar. Kita harus memiliki satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Satu prinsip yang benar di hadapan Tuhan. Satu perkataan yang benar di hadapan Tuhan.
Kok mau saya ingat ini saudara. Yosua, coba ditampilkan, Yosua 24 ayat yang ke-15. Kok mau saya ingat ini. Ini perkataan Yosua di masa tuanya. Dia memiliki satu sikap dan perkataan yang positif untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tak tahu kok mau saya ingat ayat-ayat ini saudara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini perkataan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya, kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini yang saya sukai saudara. Tetapi aku, kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini satu prinsip yang hebat. Ya. Satu prinsip yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena Yosua tahu. Dia tidak mau kehilangan akan haknya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Dan dia tahu bahwa bangsa Israel itu orangnya Senin Kemis. Hari ini bisa yes, amin. Nanti besok bilang, oh aku enggak percaya. Itu bangsa Israel, saudara. Apalagi kalau kita lihat saat-saat ini keadaan dunia kan seperti itu kan. Ya, aku enggak mau bahas masalah itu. Ya, biar mereka mau perang kek, mau kacau kek, mau bunuh-bunuh, biarin aja. Tapi dampaknya nanti ada, saudara. Ini sudah meramalkan. Ya. Ini apa? Menteri apa itu? SDM atau apa itu? Yang Balil. Ya, menteri apa itu? Ada yang tahu enggak? Menteri apa? SDM ya. Perminyakan ya. Nah, dia katakan stok di Indonesia hanya tinggal berapa? Itu nanti 20 hari sudah habis katanya. Nah, kalau minyaknya sudah 20 hari lagi akan habis, akan terjadi apa? Krisis minyak, BBM gak ono. Terus saudara kendaraan diisi apa? Terus kita takut dengan berita itu? Enggak. Ya. Ada berapa puluh negara enggak bisa masuk lagi. Tadi saya mau ngomong sama teman saya, ya, enggak bisa masuk lagi saudara. Ya, mau ke Israel enggak bisa masuk. Ada temannya dia dari Bali, pendeta juga, pendeta Stephen yang dari Bali. Ya, dia berangkat ke rombongannya ke Israel. Enggak bisa masuk ke Israel. Diputerno ke mana? Ke Portugis, ke mana gitu loh katanya itu. Enggak bisa masuk ke Israel. Di-stop semua. Biarin aja. Ya. Jaga sikap kita. Jaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Dan ada lagi juga orang yang mengatakan, lebih baik kita tinggalkan Indonesia. Karena akan terjadi kekacauan. Lalu netizen dia katakan, terus jangan yang endi. Mau kemana? Ya, ke kolong langit pun, ke kolong, saudara tetap kena. Lebih baik lari ke dalam tangan Tuhan. Lebih aman. Ya, ngapain dipikirin? Saya tidak pernah mikir kok saudara. Zaman waktu COVID saya tidak pernah mikir. Saya hampir tiap hari saya bekerja terus. Mendoakan mereka-mereka. Mendoakan mereka-mereka. Malah ada yang kena COVID, bener kena saudara. Ya. Mulai pagi jam 4 pagi itu sudah cari oksigen, enggak dapat. Jam 8:30 dia panggil saya. Geletak. Enggak bisa apa-apa. Saya bilang, loh, kena COVID dah? Enggak kok. Negatif. Bener, iya. Sudah saya enggak mikir, kena apa enggak mikir. Saya ke sana, saya doa, bang, enggak lama. Dia sudah bisa minta makan. Dia bisa bangun, dia bisa ke kamar mandi sendiri. Lalu saya bilang, ojo digoyang rumah sakit. Jangan dibawa ke rumah sakit. Sore dibudalno ke rumah sakit, ke Kapasari. Pak bawa ke rumah sakit. Loh, kenapa? Jangan.
Gak apa-apa Pak, oksigen di rumah sakit kan tersedia terus. Saudara percaya, besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi saya kasih anak, Pak, dipanggil Tuhan, ya salamu, tak omong jagonya rumah sakit kok. Wis sembuh ngapain rumah sakit? Setiap hari saya mendoakan mereka. Saya tidak pernah mikir, gua aku ketularan COVID, gak mikir, wayahe mati ya mati. Wayahe mati ya mati. Penyakit tidak akan mematikan kita jika Tuhan tidak menghendaki kita mati. Amin. Buktinya sampai sekarang ya saya sehat. Belajar menyenangkan hati Tuhan terus. Seperti sikapnya daripada Yosua. Kalau aku dan seluruh keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidupku. Orang lain tidak mau terserah. Orang lain tidak terserah. Keselamatan ditanggung pribadi, bukan orang lain. Sebab itu kita harus belajar menjaga sikap kita. Memperhatikan setiap perkataan kita. Supaya kehidupan kita itu benar di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi, ayat yang terakhir. Efesus 5:15. Ini ayat terakhir. Tolong tim musiknya maju ke depan. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang yang dablek, yang tidak mau tahu, tidak mau ngerti. Ya, tetapi jadilah orang yang arif. Jadilah orang yang bijaksana. Yang bisa mengatur waktu kita, yang bisa menempatkan posisi kita. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan satu nyanyian, selidiki aku. Tolong Wan ditampilkan Wan. Tolong Wan. Selidiki aku. Kita mau bangkit berdiri. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku
Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami supaya Engkau melihat di akhir kehidupan kami tetap setia mengiring Tuhan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan supaya kami menjalani hidup ini. Jangan sampai kami menyakitkan hati Tuhan. Tapi kami ingin kami menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya apa yang diperjuangkan dalam hidup ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan, kami percaya hari-hari hidup kami serahkan kepada Tuhan. Supaya kami tidak menyakiti Tuhan, tapi kami boleh belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjaga sikap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan tolong kami. Mungkin kami tidak mampu, belum kami melakukan. Saat kami mendengar firman Tuhan malam hari ini, kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang menyukakan hati Tuhan dan banyak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, firman Allah sudah berhenti berbicara, tapi tetap Engkau berkumandang firman-Mu di dalam setiap telinga hati kami, supaya kami tetap memperjuangkan hidup ini untuk kami betul-betul belajar, untuk kami tidak menyakitkan orang lain, tidak kami menjadi batu sandungan, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam firman Allah. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi, marifat, urapan Allah. Di mana saja hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami yang hadir pun malam hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Engkau cinta kepada kami, maka Engkau memberikan firman ini kepada kami, supaya kami menjaga sikap hati kami satu persatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar tangan-tangan kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu setiap apa yang kami lakukan untuk menyukakan hati Tuhan, berkat Tuhan selalu melangkah untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yaya Cipto atas firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Pak, dipakai Tuhan lebih hari lebih indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantuan doa, kita berdoa buat bangsa negara kita Indonesia, juga kota-kota khusus kota Surabaya, agar perekonomian berjalan dengan baik dan negara kita dilimpahi damai sejahtera. Tak lupa juga kita berdoa buat pemimpin negara kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri bersama jajaran dan lembaga tinggi negara, TNI Polri, hingga aparatur sampai terbawah. Supaya ada persatuan dan kesatuan di dalamnya dan Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin negara kita. Kita juga berdoa untuk yang sakit, Bapak Willy Gunawan, Papa dari Ibu Widya, dan Bapak Sugiarto Pangestu, Ibu Tasna, Ibu Arni, Bapak Hendrik, Ibu Harumi, Ibu Evi Margareta, dan Ibu Vin, supaya Tuhan tolong beri kesembuhan yang sempurna. Kita juga berdoa untuk semua kegiatan yang ada di Gereja Ambengan, bersama dengan cabang-cabang. Kita juga berdoa buat Ibu Gembala kita kekasih, supaya Tuhan terus pelihara kesehatan beliau dan diberi
sukacita senantiasa. Kita juga berdoa buat bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, supaya Tuhan tolong berikan kesempurnaan. Kita juga berdoa buat peperangan yang mana sedang lagi perang Bapak Ibu negara Amerika Serikat, Israel dan Iran, supaya diberi kedamaian dan selalu ada sejahtera. Demikian pemimpin gereja, saya undang hambanya Ibu Pendeta Pratama Christine doa syafaat. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di dalam hati. Kau Raja diagungkan dan dipuji. kasih Bapak di surga. Kami bersyukur pada Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dengan penuh sukacita kami boleh menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Tidak semua orang bisa hadir saat ini Tuhan. Mungkin mereka ada kesibukan, mungkin mereka ada macam-macam Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau pada hari ini, saat ini kami bisa hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak habisnya kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, memberikan firman-firman untuk kami Tuhan, supaya dalam hidup ini Tuhan, kami selalu Tuhan, oh Tuhan menjaga sikap kami, menjaga perkataan kami, apa yang kami katakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami berhati-hati dalam hidup ini Tuhan. Karena Tuhan keadaan sudah tidak menentu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh makin dari makin sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan cara ibadah kami, dengan cara kami Tuhan datang kepada Tuhan. Biarlah kami selalu memperhatikan kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat.
Kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan. Di rumah ataupun di rumah-rumah sakit Tuhan. Kasihani mereka. Mereka tidak berdaya Tuhan. Menghadapi sakit penyakit yang menimpanya Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami tak jemu-jemunya berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Tuhan jamah mereka supaya mereka menerima kesembuhan. Supaya mereka boleh kembali beribadah, bahkan kembali boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Untuk orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan perhatikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami Ambengan ini Tuhan. Apa yang menjadi program-programnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik di Tuhan, di cabang-cabang juga Tuhan memberkati. Departemen-departemen Tuhan memberkati. Semua Tuhan, ketua-ketua departemen Tuhan memberkati. Ketua doa malam kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya. Tuhan kami hanya bantu di dalam doa. Tolong Tuhan tolong memberkati apa yang menjadi masalah dan tantangannya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan. Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan semangat terus untuk boleh melayani di doa malam. Bersama-sama dengan sidang jemaat dan pengerja-pengerja doa malam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati kami satu persatu. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Karena kami datang dengan sungguh-sungguh Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Pasti kami pulang membawa sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Makin setia, makin sungguh-sungguh, makin mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Supaya nama-nama kami Tuhan tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Biar Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti mendengar. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas dunia ini Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan kemampuan setiap kami untuk terus berdoa Tuhan. Mendoakan suasana yang tidak baik ini Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Bencana-bencana alam juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di dalamnya Tuhan, beri mereka kemampuan, kekuatan, terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami hendak pulang, Tuhan sertai setiap kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan keadaan sukacita Tuhan. Karena sukacita tidak bisa kami cari selain kami selesai ibadah ini Tuhan. Biar sukacita boleh kami bawa pulang, berkat-berkat surgawi. Kami nikmati bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami terkasih. Tuhan tolong Tuhan, sertai beliau Tuhan setiap hari, setiap saat. Supaya beliau tetap mampu melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama di GPI Ambengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra. Dan apa yang dirasakan Ibu Gembala kami, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah gerejamu. Apapun yang kamu kerjakan, dibuat berhasil. Engkau terus diangkat naik, tidak turun. Engkau dijadikan kepala, bukan ekor. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah engkau dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang saudara-saudara.